Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Naila Mazia Fidaro ini dari 10 MIPA 3 yang akan menjadi host podcast kali ini dengan bintang tamu yang keren sekali dan tentunya menginspirasi kita semua, yaitu dua siswi Mandua Kota Malang yang berhasil meraih medali emas pada ajang ISPO 2024 pada tanggal 24 Februari kemarin. Mari kita langsung sambut bersama Bilqis dan Ghea. Halo. Halo, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah, kita baik. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ghea Alexa Sultana, bisa dipanggil Ghea. Saya dari kelas 10 MIPA 8. Halo teman-teman, kenalin aku Bilqis Ganisa Bustomi, biasa dipanggil Bilqis. Saya juga dari kelas 10 MIPA 8. Oke, Bilqis dan Ghea, nama kalian kan kemarin sempat fenomenal tuh di feeds IG Mandua Kota Malang dan juga di media cetak Indonesia Times karena berhasil meraih medali emas di ajang ISPO kemarin. Gimana sih perasaan kalian telah memenangkan prestasi tersebut? Mungkin itu adalah hasil terbaik dari usaha dan kerja keras kalian kan? Alhamdulillah ya, yang pasti kita feel very grateful karena kita sudah dapat bimbingan dari pembina yang akhirnya mendapatkan hasil, alhamdulillahnya dapat gold medal di ajang ISPO ini. Yang pastinya kita merasa sangat beruntung ya karena bersyukur banget karena di sekolah Mandua Kota Malang ini sangat-sangat suportif dengan siswanya, apalagi kita yang dalam bidang riset. Mereka sangat suportif sehingga bisa mengantarkan kita pada prestasi yang kali ini. Alhamdulillah ya, jadi dapat dukungan dari banyak pihak ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu ISPO itu ajang yang seperti apa sih? Mungkin teman-teman yang nonton ada yang tertarik dengan ISPO ini. Oke, baik. Jadi ISPO sendiri itu kepanjangannya adalah Indonesian Science Project Olympiad yang diselenggarakan tahun ini 2024 secara online. Jadi dari ISPO sendiri ini merupakan ajang pembuatan karya ilmiah. Jadi ada tahapan proposal, habis itu ada tahapan pembuatan laporan, video, presentasi dan segala macamnya. Dari ISPO sendiri ini itu bisa diikuti oleh siswa pada jenjang SMP dan SMA. Iya. Dan di ISPO sendiri ini lebih berfokus kepada bidang IPA. Jadi ada kayak lingkungan, kimia, teknologi dan segala macamnya. Oke. Kalau kalian ikuti kemarin itu di bidang apa? Kita di bidang lingkungan. Oh, oke. Kemudian saya kan sempat ngelihat video hasil riset kalian juga kan kemarin dan saya sangat senang sekali dan ini menarik teman-teman karena mereka mengambil penelitian tentang inovasi BioLite. Nah, saya penasaran apa sih yang melatar belakangi kalian untuk memilih BioLite ini sebagai rujukan penelitian? Oke, jadi kita itu ngangkat BioLite ini karena berdasarkan masalah yang sering kita lihat di sekitar kita aja ya. Dimana itu plastik itu ya selalu kita pakai gitu, tapi ya berdasarkan yang kita tahu ternyata itu plastik itu sulit banget diurai, butuh 1000 tahun lamanya biar bisa dia terurai sempurna. Jadi akhirnya kita mikir, kenapa kita nggak bikin plastik yang mudah terurai, di mana bahan dasarnya itu dari limbah yang nggak kepake juga, dari limbah kulit pisang sama limbah ampas tebu. Terus biar makin unik nih penelitian kita, jadi biar 2 in 1 gitu plastik yang kita buat, kita akhirnya nambahin pupuk. Jadi selain dia bisa jadi plastik, dia juga bisa jadi pupuk buat penambah nutrisi untuk tanaman gitu. Oke, berarti inovasi kalian ini untuk mengatasi sampah yang sulit tercemar ya di Indonesia. Iya, apalagi Indonesia ini adalah salah satu negara yang penyumbang sampah terbanyak ya di dunia. Betul banget. Oke. Jadi selama kalian melakukan penelitian ini ada nggak sih rintangan atau tantangan yang dihadapi? Mungkin kalian melakukan percobaan beberapa kali biar hasilnya berhasil gitu. Wah, banyak banget Nah, gak sih? itu benar banget Ella. Jadi kita selama pembuatan BioLite sendiri itu kita ada 3 kali percobaan trial and error dari pembuatan sampel kita untuk mendapatkan formulasi konsentrasi dari sampel terbaik kita. Jadi kita tuh benar-benar melakukan pengulangan 3 kali ya. 3 kali itu bener-bener dari yang sampelnya nggak jadi, sulit dilepas. Wah, banyak banget deh percobaan yang udah dilakuin untuk dapat plastik terbaik. Betul. Oke, dan akhirnya berhasil ya membuatnya. Alhamdulillah. Kemudian untuk persiapan penelitiannya itu berapa lama sih?
Jadi penelitian ini tuh dimulai dari November 2023 sampai akhirnya kemarin Februari 2024. Jadi di November 2023 ini kita mengajukan proposal ke ISPO-nya, dan di Desember itu pengumuman tahap proposal. Habis itu alhamdulillahnya kita lolos ke tahap pembuatan laporan. Nah, jadi pembuatan laporan ini dimulai dari Januari 2024. Berarti lumayan menguras banyak waktu juga ya. Iya, betul. Oke. Kemudian tujuan kalian sendiri mengikuti ISPO ini apa sih selain ingin mendapatkan medali emas gitu ya? Mungkin ada motivasi yang kalian dapatkan untuk mengikuti ISPO ini? Kalau untuk tujuannya sendiri kita lebih kita ya tentunya pengen nyari pengalaman baru, nambah pengalaman. Habis itu ISPO ini bisa dibilang pemanasan kita lagi ya, setelah kita udah rest lama dari ngelakuin penelitian dan lain-lain. Akhirnya kita kayak ya udah ayo ikut ISPO lagi buat pemanasan sebelum lomba-lomba lainnya. Dan selain itu kan kita sadar diri kita sebagai siswa di zaman sekarang pastinya kita tuh harus lebih melek dengan apa sih yang terjadi di dunia ini. Maksudnya kan nggak bisa kita berharap dunia akan menjadi tempat yang lebih baik kalau misalnya kita tidak melakukan suatu perubahan, ya kan? Betul. Dan kita sebagai siswa berpikir kalau mungkin dengan ajang ISPO ini kita bisa menyampaikan aspirasi kita kalau misalnya masalah sampah ini penting banget loh. Kita tuh sebagai warga dunia tuh kita tuh harus memikir ke masa depan ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan yang inovasi ini tuh bisa mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Mengajarin kita untuk lebih peduli dengan lingkungan juga. Betul, benar banget ya. Oke. Di balik prestasi Belixis dan Ghea meraih medali emas kemarin kan pasti tidak lepas dari dukungan pembina, Bapak Ibu guru, keluarga dan juga teman-teman yang udah mendukung kalian kan. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka? Wah, banyak banget ya pesan yang mau kita sampaikan ke mereka semua. Tentunya kita mau ngucapin terima kasih yang sangat besar untuk teman-teman, guru-guru, keluarga yang udah bantu kita dari awal, yang udah support kita dari awal. Dan untuk Kak Wila, selaku pembina kita, Pak Aang, Bu Wulaida, teman-teman kelas, teman-teman Risetman 2 Kota Malang yang benar-benar bantu kita banget dari awal, yang ngasih doa, yang ngasih semangat. Ya, we love you guys. Terus juga jangan lupa sama keluarga kita, terutama orang tua ya, yang benar-benar sabar banget ketika anak-anaknya jadi jarang di rumah, jarang hangout sama orang tua juga. Terus pokoknya yang paling penting dari kami adalah terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya dari kita buat anak-anak kelas 10 MIPA 8 yang benar-benar sesuportif itu sama kita. Jadi di kelas itu ada sistem yang bikin kita semua tuh tetap keep track dengan apa sih yang kejadian di kelas. Jadi ada recap tentang materi-materi yang dijelaskan di kelas. Terus habis itu juga ada list tentang tugas-tugas kelas setiap harinya. Jadi benar-benar membantu kita yang jarang di kelas. Oke, berarti selama persiapan ini kalian melakukannya di lab biologi MAN 2 Kota Malang ya? Yes. Oke, gimana sih cara kalian membagi waktu antara belajar dan penelitian? Karena kan pasti separuh kehidupan sekolah kalian tuh dihabiskan di lab gitu. Biar tetap seimbang itu gimana sih tipsnya? Bener banget, kalau kita sih baginya itu kalau misalkan di kelas ya udah kita fokus dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Nah, terus kalau misalkan kita udah waktunya pembinaan ya udah fokus pembinaan. Cuman memang ada waktu di mana kita harus meninggalkan pembelajaran di kelas karena ya deadline semakin dekat dan lain-lain. Akhirnya kalau misalkan gitu sama kayak yang udah disampaikan Ghea tadi, di kelas kita itu setiap hari itu pasti ada track, pasti di informasi ini tugas-tugas hari ini apa aja, PH-PH yang akan datang tuh apa aja. Jadi mungkin di rumah ketika selesai pembinaan itu kita ya belajar lagi materi yang disampaikan. Jadi balance gitu antara kehidupan di lab sama kehidupan di sekolah. Betul. Berarti tipsnya emang harus pintar ngebagi waktu ya. Betul. Dan aktif bertanya kepada teman biar kita tuh nggak ketinggalan tugas-tugasnya. Betul. Keren sih kalian. Oke, terakhir nih mungkin ada pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman yang nonton agar bisa menjadi inspirasi dan penyemangat untuk meraih prestasi seperti kalian-kalian ini. Mungkin kalau pesan dari kita harus tetap semangat. Meskipun aku tahu di zaman sekarang itu rebahan itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Cuma kita juga harus berpikir ke masa depan juga kan. Kalau misalnya kita mau rebahan terus, nanti hasilnya apa? Dan saran dari aku juga, kita tuh harus berani keluar dari comfort zone. Karena kalau misalnya udah di zona nyaman, itu pasti untuk keluar dan mengeksplor hal-hal baru tuh susah. Padahal kita kan nggak tahu kan rezeki kita tuh ada di bagian apa gitu. Mungkin nggak terduga juga ya. Iya, betul.
Terus mungkin kalau kalian ngalamin kesusahan, struggle buat ngejar apa yang kalian mau, tetap semangat guys, karena pasti ada hikmah di balik struggle itu. Wow, keren sekali ya kata-kata hari ini. Terima kasih banyak ya Bilqis dan Ghea sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga Ella sudah mau menerima kita di podcast Mandua Kota Malang hari ini. Terima kasih. Keren sekali. Sekian podcast kali ini, semoga dapat menginspirasi dan menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Naila Mazia Fidara ini dari kelas 10 MIPA 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.